Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmahu wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dan kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar umur terbaik kita itu nanti pada bagian akhirnya amal terbaik kita sebagai penutup dari umur kita, dan yang terakhir hari-hari kita yang terbaik adalah hari-hari nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi doa yang sedang kita kaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaq. Bagian kedua yang pertama sudah kita bahas. Kita memohon agar supaya sebaik-baik umur kita itu adalah nanti pada bagian akhirnya, dan sebaik-baik amal kita itu mudah-mudahan nanti menjadi penutup dari umur kita ini, pungkasan dari umur kita ini. Inti dari dua doa itu sesungguhnya ya tidak lain adalah kita mohon agar supaya kita husnul khatimah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita itu nanti husnul khatimah. Doa ini sangat penting ya, kemarin saya sampaikan, terutama bagi kita ini yang memang sudah berusia cukup tua, yang memang sudah mendekati ajal, dan tentu saja doa tidak cukup. Doa itu selalu harus diikuti dengan usaha, dan alhamdulillah kita punya masjid yang sangat baik ini, kita punya komunitas atau jamaah yang sangat indah ya. Mudah-mudahan masjid dan jamaahnya ini bisa menjadi media bagi kita, sarana bagi kita untuk bisa mewujudkan doa kita itu, sehingga mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang ketiga, Allahumma ja'al, ini kalau diulang, karena di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan wawu ataf ya. Wawu atau kata penghubung. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya dan. Nah, kalau kita sudah disebut kata dan itu permohonan yang pertama tidak perlu disebut lagi. Tapi kalau diungkap kembali ya Allahumma ja'al
khaira ayyami yauma alqaak. Ya Allah, jadikanlah hari-hari terbaikku itu adalah hari-hari ketika nanti aku bertemu dengan. Jamaah subuh yang berbahagia rahimakumullah, mungkin orang itu di dalam hidupnya punya hari-hari terbaik sendiri-sendiri. Pada umumnya ya hari terbaik orang-orang itu biasanya menyebut ya diantaranya ketika menikah. Wah, menikah itu adalah hari terindah. Karena yang semula jomblo kemudian bisa mendapatkan pasangan. Dan itu sudah dicita-citakan sejak lama. Ketika berhasil menikah itu bahagianya luar biasa, dan hari-hari pernikahan itu biasanya ya orang merasakan sebagai hari-hari terindah dalam hidupnya. Nah, hari-hari terindah dalam pernikahan itu kemudian ya bisa kemudian indah seterusnya sampai dengan akhir hayat, tetapi juga kemudian bisa berubah menjadi malapetaka. Sebaliknya juga, ketika pernikahan itu berhasil begitu indahnya, tetapi begitu gagal, kayak seperti neraka. Ada seorang sastrawan yang mengatakan kalau seandainya di neraka di dunia ya di neraka itu adalah pernikahan yang gagal katanya. Ya tidak tahu apakah begitu, tidak tahu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pada umumnya orang menganggap hari-hari pernikahan itu merupakan hari-hari terindah dalam hidup. Bisa jadi hari terindah itu hari ketika kita di wisuda. Itu sedangnya kayak apa itu kalau di wisuda? Lebih-lebih ketika kuliahnya itu dengan segala macam rintangan berhasil. Itu membahagiakan sekali. Hari terindah bagi seorang atlet misalnya ya ketika dia menjuarai perlombaan tertentu. Seperti misalnya kemarin yang sudah kita sebut siapa, Zohri ini ya. Kemarin itu saya kira ketika dia menjuarai lomba lari sprint 100 meter dunia dan juara itu, itu saya kira sangat indah itu hari itu bagi Zohri. Kita masih dulu ingat Elias Pikal gitu ya. Mungkin hari terindah ya ketika dia bisa mengkanvaskan Judo Chun ya di ronde ke-8. Saya masih ingat itu ya. Luar biasa, itu di luar dugaan juga itu ya. Betapa Judo Chun yang waktu itu hebat, juara dunia. Ya, dikanvaskan Elias Pikal dengan pukulan tangan kirinya. Ya, di ronde ke-8. Hari terindah bagi Maradona mungkin ketika dia menjuarai Piala Dunia tahun berapa itu? 1986 Piala Dunia di Argentina dan seterusnya. Nah, bagi kita ya seorang muslim itu tidak ada hari yang lebih indah ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari pertemuan dengan Allah itu yang terindah. Dan itulah yang memang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita upayakan dalam seluruh hidup kita ini. Dengan melaksanakan ibadah kepadanya, bertakwa kepadanya. Itu karena memang ya harapannya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu, dan pertemuan dengan Allah itulah yang merupakan hari-hari terakhir, hari-hari terindah maksud saya. Hari-hari terindah dari hidup kita, yakni hidup di akhirat kelak nanti. Apa memang kita itu orang mukmin ya,
memang bisa bertemu dengan Allah. Al-Quran menginformasikan dengan sangat tegas ya. Dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai pertolongan, ya, alat untuk memohon. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu bis-sabri dengan kesabaran dan sholat. Tapi Allah kemudian memberikan penjelasan, wa innaha lakabiratun. Tetapi ingat, sholat itu berat. Sabar dan sholat itu berat. Sholat itu berat. Illa 'alal khasyi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat sebenarnya memang. Tapi ada pengecualian bagi orang yang khusyuk. Lah orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin. Jadi dalam ayat itu memang digunakan kata yadhunnuna, tapi yadhunnuna itu di situ bermakna yakin. Orang-orang yang yakin mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin pula bahwa nanti dia akan dikembalikan kepada Tuhannya juga. Jadi orang yang khusyuk itu definisinya menurut Al-Quran itu ya simpel seperti itu. Orang yang yakin akan Tuhannya dan akan bertemu dengan Tuhannya dan akan dikembalikan kepada Tuhannya. Nah, karena dia yakin nanti akan kembali kepada Tuhan dan akan bertemu dengan Tuhan, itulah maka kemudian lalu dia ya otomatis kemudian menjadikan hidupnya itu sebagai bekal ya, untuk nanti kembali kepada Tuhan dan untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya kemarin kita sampaikan di tempatnya Bu Rusdi itu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tadi barusan dibaca oleh Ustaz Mansur. Sehingga dengan demikian bagi orang yang beriman itu sholat menjadi ringan, ya, haji menjadi ringan meskipun mahal, meskipun berat, zakat menjadi ringan. Karena apa? Karena semua itu dalam rangka untuk menjadi bekal bagi pertemuannya nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa bekal, ya betapa susahnya orang itu nanti di akhirat. Ya. Bekal yang sedikit sudah tidak mencukupi, apalagi kalau tanpa bekal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam ayat yang lain itu secara eksplisit ada ayat yang menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang mukmin itu sangat ceria, berseri-seri ya, melihat Tuhannya. Dan melihat Tuhan di situ itu ya meskipun menjadi perdebatan di kalangan ulama ya, apakah melihat itu betul-betul dengan mata kepala sendiri atau melihat dengan mata batin ya, tetapi sebagian besar ulama terutama mazhab Asy'ariyah berkeyakinan bahwa besok itu bisa melihat dengan mata zahir, mata kepala. Karena apa? Karena kalimat nadhara ketika digabungkan dengan ila itu selalu bermakna melihat dengan mata. Nah, tetapi memang ada yang memaknai melihatnya di situ melihat dengan mata batin, sehingga tidak dengan mata kepala. Tetapi terlepas dari melihat dengan apapun, bahwa betul-betul besok di sana orang akan berjumpa dengan Allah, akan melihat Allah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hari-hari terindah kita. Nah, bedanya
kalau hari-hari terindah di dunia itu sangat-sangat terbatas itu waktunya. Zuhri itu paling menikmati hari-hari terindahnya berapa hari itu. Atau berapa bulan lah, atau berapa tahun. Elias Pikal itu paling ya menikmati hari-hari indahnya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun itu. Ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita itu, ya ternyata ya hidupnya di akhir masa tua ya rodok rekoso. Ya. Ya itulah memang yang namanya nasib atlet di Indonesia itu belum bisa diandalkan menjadi jaminan hari tua. Ya. Tidak seperti pegawai negeri ya sampai tua masih enak mendapatkan pensiun. Nah, atlet-atlet yang berjasa itu memang belum di manage demikian rupa pengurusannya di hari tuanya kayak apa, sehingga kemudian ya itu tadi seringkali kemudian terlantar di hari tua. Masih banyak itu terjadi. Apalagi artis tua kalau lagi jaya-jayanya, begitu hebatnya, begitu glamornya, ya. Masa-masa terindahnya sangat terbatas sekali. Kadang-kadang hari tuanya sangat melongso. Ya, sangat melongso. Banyak saya kira cerita ya kita bisa baca, kita bisa dengarkan. Tetapi hari-hari terindah di akhirat, selamanya indah. Tidak akan pernah menjadi tidak indah, enggak ada. Indah selama-lamanya. Karena yang namanya kenikmatan di akhirat itu bersifat abadi, khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya Allah di akhirat nanti ketika kita memang bertakwa dan berbuat baik di dunia, amanu wa amilus salihat, masya Allah puas dengan kita. Wa radu anhu, dan kita semua juga puas dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho itu puas. Bayangkan kalau Allah itu puas dengan kita, kita juga puas dengan Allah. Kita puas dengan anak buah kita aja senang. Anak buah kita puas dengan kita ya senang. Anak kita puas dengan kita puas dengan anak kita senang. Nah ini yang puas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ridho itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan kita semua ya, dikabulkan doa kita ini. Jadi sekali lagi doa ini sangat penting saya kira, terutama bagi kita memang yang tua-tua yang memang sudah mendekati ajal ini, supaya ya, akhir umur kita itu nanti menjadi umur yang terbaik dari kita. Nah caranya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Ya caranya kita menjadikan hari-hari kita itu dengan amal saleh. Ya, karena kita memang tidak tahu jam itu kapan berhentinya, di angka berapa. Demikian pula kita juga tidak tahu ya, akhir hayat kita itu kapan dan di mana. Oleh karena itu ya kapan saja dan di mana saja, mudah-mudahan kita ini senantiasa bisa beramal saleh. Sebab kita khawatir kalau kita sampai bermaksiat, meskipun toh itu hanya sekali dua kali, tapi kalau misalnya Allah kemudian menghendaki kita lalu dilalahnya mengakhiri umur itu pas maksiat itu, naudzubillah min dzalik. Setidak-tidaknya kalau toh tidak dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mati terindah itu kan ketika mati syahid. Pas perang di jalan Allah meninggal. Itu luar biasa. Mati pas sujud menghadap Allah sholat, mati pas ngaji, mati pas mengajar. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Nah kalau tidak bisa seperti itu ya minimal tidak maksiat. Ya paling orang ya pas dalam keadaan normal lah ya. Sakit, berbaring di tempat tidur, wafat, wajar-wajar saja lah. Ya. Yang penting mudah-mudahan di akhir kalam kita, akhir hayat kita itu yang muncul adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya kalimat yang muncul adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita semua
termasuk golongan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.